Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Nurhuda SEIMSI selaku dosen Fakultas Yayasan pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Jember. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu prasyarat dalam seleksi sertifikasi dosen. Pada periode ini tahun akademik 2023-2024 semester gasal, saya ditugaskan untuk mengampung mata kuliah pengantar ekonomi. Mata kuliah pengantar ekonomi merupakan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah mikroekonomi dan makroekonomi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dasar-dasar teori ekonomi dari perspektif ekonomi mikro dan makro sebagai syarat untuk lanjut ke mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, dalam mata kuliah ini nantinya akan dibahas mengenai masalah fundamental dalam ekonomi, cara berpikir seorang ekonom, elemen dasar permintaan yang di dalamnya mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang pengertian permintaan, hukum permintaan, faktor pendorong permintaan, slope permintaan. Di pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai penawaran. Materi penawaran, mahasiswa mampu mengetahui tentang apa sih pengertian dari penawaran, terus faktor-faktor penentu penawaran, kurva penawaran, dan cara menghitung slope kurva penawaran. Selanjutnya, mahasiswa akan diajarkan tentang kurva keseimbangan, di mana dalam hal ini, dalam materi ini, mahasiswa akan mampu menggambarkan tentang kurva keseimbangan dan keseimbangan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, di pertemuan berikutnya akan diajarkan tentang konsep elastisitas yang di dalamnya ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, cara menghitung elastisitas permintaan dan cara menghitung elastisitas penawaran serta jenis-jenis elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang perilaku produsen. Lalu di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang teori produksi, pasar persaingan sempurna. Dari materi pasar persaingan sempurna, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari pasar persaingan sempurna, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Lalu di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang pasar monopoli. Dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian dari pasar monopoli, ciri-ciri dari pasar monopoli. Lalu di pertemuan terakhir mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor produksi, di mana dalam faktor produksi dikenal ada istilah input dan ada istilah output, di mana input menjadi akumulasi dari variabel untuk menghasilkan output. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah ekonomi. Materi ini menjadi salah satu materi pembuka mata kuliah pendidikan ekonomi. Jadi kenapa ekonomi itu penting? Karena ada dasar hukum ini dan kehidupan manusia yang terlepas dari masalah ekonomi. Jadi kata ekonomi itu berasal dari rikus dan manusia itu benar-benar lima. Nah, ilmu ekonomi muncul karena adanya masalah kelangkaan atau scarcity. Jadi karena adanya kelangkaan maka muncullah ilmu yang menjadi belajarnya kita belajar ekonomi itu adalah Adam dan jadi kalau Bapak ekonomi ini terkenal adalah Bapak Adam Smith. Dia terkenal di tahun 1976. Ada 3 permasalahan dalam permasalahan ekonomi, yaitu 3
Ini yang permasalahan biasa kalian kalau jenis barang apa yang akan diproduksi, terus apa? Why? Kenapa barang itu diproduksi dan lagi untuk siapa barang dan jasa tersebut selanjutnya. Ya, sudah jelaskan kalau biaya ekonominya muncul karena adanya masalah scarcity atau keterbatasan. Nah, dengan adanya ekonomi, dengan memahami ekonomi, maka kita sebagai manusia bisa memberdayakan jenis apa sih yang harus kita utamakan antara kelangkaan sumber daya. Sumber daya itu kan hanya satu sumber daya manusia dikasih kelangkaan. Misalnya kita kelangkaan dalam hal finansial, terus kelangkaan dalam hal waktu. Seperti kalian ada di sini, ketika kalian ada di sini, otomatis kalian kehilangan waktu untuk bersantai. Ketika ada sumber daya yang terbatas, maka manusia senantiasa dihadapkan pada namanya keputusan, yaitu choice. Apakah memilih untuk ada mengikuti atau tidak, atau memilih untuk tidak mengikuti mata kuliah. Ketika kalian memilih untuk hadir mengikuti mata kuliah, maka manfaat atau benefit yang kalian peroleh itu adanya tambahan pengetahuan. Tapi bisa berarti kalian kehilangan waktu untuk bersantai. Memang ada mekanisme tahan dampak tidak langsung, tapi menurut KPS pemerintah harus hadir. Kalau pemerintah tidak hadir, bisa saja harga melonjak terlalu tinggi atau harga terlalu rendah. Harga terlalu tinggi jangan akan merugikan konsumen. Kalau harga kita akan merugikan konsumen. Sebagaimana diketahui, kalau konsumen dia lebih suka apa? Dia lebih suka memaksimalkan atau memaksimalkan kebutuhan yang luas atau sementara kalau produsen dia memaksimalkan apa? Profit. Profit itu sama dengan profit itu adalah keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari simbol profit ini kan. PR kurang C. Nah, pembahasan ini nanti banyak dibahas di materi konsep biaya. Jadi membahas secara spesifik. Nah, di dalam ekonomi ada dua subjek ekonomi, yaitu positif dan normatif. Kalau positif, bagaimana sih sebenarnya permasalahan ekonomi sebenarnya? Sementara kalau normatif, bagaimana semestinya yang ideal permasalahan ekonomi? Jadi kalau misalnya sekarang terjadi tingkat pengangguran di Indonesia misalnya adalah 5%, berarti ini masuk ke dalam analisa positif atau normatif. Dia positif dan dia real. Normatifnya semestinya pemerintah menurunkan tingkat pengangguran di bawah 5%. Jadi idealnya kalau positif, apa yang betul-betul terjadi untuk permasalahan ekonomi, sementara normatif adalah bagaimana idealnya permasalahan yang ada itu bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau normatif semestinya bagaimana, kalau positif apa yang perlu terjadi. Selanjutnya, supaya lebih memahami prinsip dasar ilmu ekonomi, ada 10 prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah trade-off. Apa artinya trade-off? Adalah saling merapikan. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 5. Nah, di jam 5 kalian berada di dalam kelas. Jadi karena kalian di dalam kelas, kalian tidak berada di luar gedung banyak santai. Karena kalian memilih di dalam kelas, berarti yang kalian lewatkan adalah santai. Itu yang dimaksud sebagai trade-off. Ketika kalian bersantai, otomatis kalian tidak ada di dalam kelas. Prinsip dasar ilmu ekonomi yang pertama adalah trade-off atau saling
disebut sebagai kos atau biaya. Nah, kos atau biaya tidak serta-merta berbentuk materi, tapi juga mungkin berbentuk sebagai non materi. Contoh sederhana seperti yang tadi bilang, ketika kalian memilih untuk masuk ke dalam kelas, besar kemungkinan kalian akan mendapatkan tambahan pelajaran, tetapi ada biaya yang harus kalian keluarkan, misalnya biaya untuk transportasi, terus kalian juga kehilangan waktu untuk bersenang-senang, itu kan biaya. Jadi biaya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika kalian juga menulis ini, harus ada uang biaya yang harus kalian keluarkan untuk masuk ke dalam biaya. Selanjutnya, prinsip dasar ilmu ekonomi yang ketiga yaitu seseorang yang rasional berpikir pada batas-batas margin atau pada batas berapa sih batas keuntungan. Misalnya ketika saya mengkonsumsi satu jeruk, kepuasannya saya terima misalnya 5. Ketika saya mengkonsumsi 2, kepuasannya mungkin adalah 4. Ketika saya mengkonsumsi 3, kepuasannya adalah 3. Tapi ketika saya mengkonsumsi 5, mungkin saya sudah 6 atau sudah mulai. Nah, sebagai orang yang rasional, tidak mungkin saya mengkonsumsi 6 jeruk lagi. Karena di sini tipe 5 yang mengkonsumsi jeruk 5 saya sudah tidak mendapatkan manfaat. Karena di sini adalah 0. Jadi batasnya adalah tidak mungkin lagi saya mengkonsumsi 6 jeruk atau 7 jeruk. Kalau saya mengkonsumsi lagi 6 atau 7, berarti saya tidak apa? Saya tidak rasional. Nah, itu prinsipnya adalah seseorang yang rasional berpikir pada batas-batas margin. Tidak mungkin saya menambah lagi 6, menambah lagi 7, karena di saatnya saya sudah tidak mendapatkan manfaat atau benefit. Nah, selanjutnya prinsip dasar ekonomi yang berikutnya adalah orang merespon insentif. Jadi dinyatakan bahwa di dalam ilmu ekonomi orang akan melakukan atau meninggalkan sesuatu karena adanya insentif. Dari insentif pengertiannya adalah sesuatu yang membuat orang melakukan atau meninggalkan sesuatu. Misalnya dosen menyatakan bahwa manakala mahasiswa aktif berdiskusi dalam kelas maka dia akan mendapatkan nilai A. Maka serta merta pasti mahasiswa akan aktif, ya itu namanya insentif. Jadi insentif adalah segala sesuatu yang membuat orang melakukan atau meninggalkan sesuatu. Misalnya lagi, contoh sederhananya misalnya orang tua kalian menyatakan bahwa ketika di semester ini nilai kamu jelek maka kamu tidak akan mendapatkan uang bulanan. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah tetap tidak meningkatkan cara belajarnya atau bagaimana? Pasti akan meningkatkan cara belajarnya. Pasti kalian meninggalkan cara belajar yang kurang aktif. Jadi ingat, insentif adalah sesuatu yang membuat orang melakukan atau meninggalkan sesuatu. Sederhananya lagi misalnya di kompleks perumahan, Pak RT menyatakan bahwa bagi warga yang membuang sampah di seberang tempat akan dikenakan denda 5.000. Sebagai warga kalian akan pasti tidak membuang sampah di seberang tempat, maka kalian dikenakan biaya 5.000. Itulah makanya. Nah, prinsip dasar ilmu ekonomi yang selanjutnya adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Jadi kira-kira kalau tidak ada perdagangan, kalian bisa pakai sepatu atau tidak? Tidak ya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena tidak semua barang dan jasa yang kita butuhkan kita bisa produksi sendiri. Kalau tidak ada perdagangan, bisa saja kamu bisa pakai daun atau apa ya. Terus selanjutnya prinsip dasar ilmu ekonomi yang selanjutnya adalah pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah sekarang pasar itu sudah definisi atau bisa diartikan ada arti luasnya, itu ada pengertian barunya atau diartikan baru lagi. Pasar adalah segala sesuatu
atau mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran. Bukan hanya misalnya pasar sentral, bukan hanya pasar itu, tapi misalnya sekarang ada aplikasi Shopee, TikTok, dan lain-lain juga bisa disebut sebagai pasar. Karena di TikTok itu mungkin kalian butuh kosmetik, nah di TikTok ini kan disediakan. Jadi ingat, segala mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran itu adalah pasar. Dan pasar itu tidak definisinya tidak menyebut lagi, tetapi sudah meluas. Pemerintah itu meningkatkan hasil-hasil dari pasar, misalnya dalam hal ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah buat pemerintah. Terus apalagi dia menetapkan pajak. Nah, pajak ini salah satu tujuannya adalah redistribusi pendapatan, sehingga masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi ini dikenakan pajak yang lagi akan digunakan sebagai subsidi dan layanan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Itulah tentunya pemerintah meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Terus apalagi misalnya pemerintah menerapkan kebijakan memberikan subsidi bagi perusahaan yang penggunaan teknologinya dapat digunakan. Nah, lanjut, prinsip dasar yang ke-8 adalah standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Jadi semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, maka semakin sejahtera suatu negara. Nah, ini tercermin dalam apa? Kalau barang dan jasa tercermin dalam PDB itu artinya adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang tersebar di suatu negara dalam periode tertentu. Jadi semakin ditingkatkan di suatu negara, itu menjadi yang terakhir semakin sejahtera suatu negara. Nah, selanjutnya harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Jadi disebut sebagai apa? Yang ke-9 disebut sebagai inflasi. Jadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak, maka ini akan menjadi pemicu terjadinya inflasi. Nah, sekarang prinsip dasar ilmu ekonomi yang terakhir adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan keuntungan. Nah, sebagaimana kita tahu, ketika inflasi terjadi, maka cara yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia salah satunya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Tetapi apa yang terjadi ketika tingkat suku bunga naik? Maka besar kemungkinan para pengusaha akan mengurangi biaya untuk berusaha seperti bank, karena bunga yang itu menjadi biaya. Ketika mereka mengurangi biayanya untuk menjadi uang bank, maka kesempatan kerja atau peluang kerja itu akan menjadi sedikit. Ketika kesempatan kerja menjadi sedikit, pengangguran akan menjadi naiknya. Hanya menyatakan bahwa masyarakat menghadapi trade-off jangka panjang antara inflasi dan beberapa penting yang memang harus kalian ketahui dalam permasalahan ekonomi. Pertama itu harus tahu betul apa yang dikatakan dan cikal bakal munculnya ilmu ekonomi. Jadi itu review kembali teman-temannya. Apa namanya? Tolong kami ini menggunakan akan adaptasikan apa yang menjadi cikal bakal munculnya ekonomi. Ada ini. Yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia dan oke, ini sudah paham ya. Jadi memang ekonomi itu ada istilah scarcity atau keterbatasan. Sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kan di nah tadi Bu sudah
sudah paparkan, ada 3 prinsip dasar yang menjadi pertanyaan dalam ekonomi. Itu ada 3 prinsip. Saya yang bisa dibacakan komponen dari PW lagi lain terus apa dari wall berapa main pertama itu buat itu sendiri berarti apa ini apa ini ada yang hasilnya terus yang kedua apa itu mengapa mengapa dilakukan itu adalah siapa yang melakukan untuk siapa barang dan jasa yang khusus. Tapi ada sebenarnya tambahan, ada namanya when dan ada when. Kalau when kapan barang dan jasa tersebut akan produktif, where di mana barang dan jasa tersebut lagi produksi. Kalau untuk where itu lebih didalami di mata kuliah ekonomi dua dalam pertanian ketiga ini buat dan why itu yang menjadi dalam semua ekonomi. Nah sekarang analisa ekonomi itu terbagi atas 2 yaitu analisa normatif dan positif. Karena yang bisa menerima apa itu analisa normatif dan analisa positif. Boleh karena analisa normatif apa itu? Yang bagaimana? Sementara analisa positif yang bagaimana? Kalau itu menyatakan di tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena adanya COVID-19. Itu masuk pernyataan positif atau negatif? Positif, negatifnya bagaimana? Atau merupakan contoh analisa normatif? Yang tahu atau itu merupakan hal contoh analisa positif. Misalnya perusahaan tambang kebanyakan menggunakan teknologi yang tidak ramah normatifnya bagaimana? Sebaiknya perusahaan tambang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Karena kalau normatif dia maunya ideal. Kalau positif apa yang sebenarnya terjadi? Kalau itu bilang pemerintah mencetak uang terlalu banyak menyebabkan inflasi, itu masih positif atau negatif? Positif ya. Normatif bagaimana? Jadi ya betul. Pemerintah semestinya membatasi jumlah uang yang beredar. Salah satunya melakukan kebijakan moneter apakah meningkatkan tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka, terus cadangan wajib di. Jadi yang penjelasan mengenai materi pertama untuk pertemuan kuliah ilmu ekonomi dan ekonomi dan apa yang telah dijelaskan dari kajian ilmiah ya. Jadi itu tidak ada satu pun dalam hidup ini kehidupan yang terlepas dari permasalahan ekonomi. Jadi cukup sekian, terima kasih atas perhatian yang bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.